Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sadiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita di tengah-tengah pembahasan bab yang keempat, kaidah ke-14. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya, kitab ini ada 4 bab yang dibahas. Bab yang pertama tentang muqaddimah, bab yang kedua tentang kaidah-kaidah kubra, kaidah-kaidah besar, bab yang ketiga tentang kaidah-kaidah yang lafadznya diambil dari nas dalil, sedangkan bab yang keempat kaidah-kaidah fikih selain dari kedua pembahasan sebelumnya. Nah, kita sudah sampai pada kaidah ke-14. Kaidah ini berbunyi yajibut taradhi fi jami'il uqud. Yajibut taradhi fi jami'il uqud. Wajib saling ridha dalam semua akad. Wajib saling ridha dalam semua akad. Saling ridha menunjukkan kerelaan hati di dalam melakukan suatu akad, artinya tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan, lapang dada untuk menerima dan memberi dari masing-masing orang yang berakad. Akad apakah itu? Akad apa saja? Adapun di dalam bahasan kita telah kita jelaskan sebelumnya bahwa secara garis besar akad itu ada 2. Akad itu ada 2, akad muawadhah dan akad tabarru'an. Nanti silakan dibaca kembali pembahasannya di halaman 277 kitab yang ada di hadapan kita. Pembahasan kita sebenarnya sudah lewat, tapi sedikit kita ulang ya untuk merefresh ilmu yang selama ini kita telah pelajari. Jadi akad itu ada 2, akad muawadhah dan akad tabarru'at. Akad muawadhah itu akad yang terjadi antara 2 orang yang masing-masing pihak ada unsur menerima dan memberi. Masing-masing pihak ada unsur menerima dan memberi. Ya, semacam akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli, dan masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli itu ada unsur memberi dan menerima. Penjual misalnya dia memberikan barang dan menerima uang. Adapun pihak pembeli dia menerima barang, memberikan uang. Jadi masing-masing pihak yang berakad ini ada unsur menerima dan membeli. Nah, ini disebut apa? Akad muawadhah. Akad muawadhah. Maka di dalam seluruh akad muawadhah wajib adanya
saling ridho antara kedua belah pihak, pembeli, penjual, penyewa, yang menyewa, ya, pengguna jasa, penyedia jasa. Ini semua akad muawadhah, karena masing-masing pihak ada unsur memberi dan menerima, sehingga tidak boleh ada pemaksaan dalam jual beli, tidak boleh ada pemaksaan di dalam sewa menyewa, tidak boleh ada pemaksaan dalam usaha, jasa, dan yang semisalnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini akad apa? Muawadhah. Wajib adanya saling ridho. Demikian pula yang kedua, akad tabarru'at. Ya, akad tabarru'at yang dahulu kita telah sederhanakan dengan bahasa akad sosial, yaitu tidak adanya unsur saling memberi dan menerima pada masing-masing pihak. Jadi yang namanya akad itu pasti ada dua belah pihak, tapi di dalam akad tabarru'at, akad sosial, itu hanya satu pihak saja yang memberi dan hanya satu pihak saja yang menerima. Contohnya apa? Wakaf, ya. Orang yang mewakafkan, dia hanya menyerahkan tanah, tapi dia tidak menerima imbalan, dia tidak menerima ganti, ya. Sedangkan yang menerima wakaf, dia hanya menerima wakaf saja, tetapi dia tidak memberikan imbalan, ya. Pewakaf memberikan tanah misalnya, tidak mendapatkan imbalan. Penerima wakaf, dia hanya menerima saja, dia tidak membayar apapun juga itu. Nah, ini adalah akad tabarru'at, dan ini juga harus ada unsur saling ridho. Ya, tidak boleh orang dipaksa mewakafkan tanah, tidak boleh orang dipaksa memberi hadiah, tidak boleh orang dipaksa membayar sedekah, tidak boleh orang dipaksa yaitu memberikan apa-apa yang terkait dengan unsur sosial. Nah, di sini maka dua macam akad ini harus terpenuhi saling ridho, baik akad muawadhah maupun akad tabarru'at. Dan ini sudah kita jelaskan insyaallah pada kajian kita sebelumnya. Silakan dibaca kembali bagi yang ingin murajaah atau yaitu melihat kembali rekaman video yang telah di-share di masjid ini. Kemudian pembahasan berikutnya tanda atau dalil kaidah. Dalil kaidah yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-29 dan di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Ya. Dan nanti akan kita ulang lagi insyaallah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan setelahnya adalah tanda-tanda keridhaan. Kapan seseorang dianggap ridho akan suatu akad? Di sini al-muallif penulis membawakan 5 tanda seseorang ridho. Yang pertama dengan ucapan. Jelas, ketika orang berjual beli, maka dengan ucapan saya jual barang ini, kemudian yang membeli mengatakan saya terima barangnya dan saya berikan uangnya, maka ini menunjukkan keridhaan. Ini yang pertama. Yang kedua dengan perbuatan. Ada kalanya orang jual beli tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Tiba-tiba kita masuk toko, ambil barang, kita taruh di kasir, kita bayar, kita ambil kembaliannya tanpa ada satupun kata yang terucap. Tapi dengan adanya perbuatan itu, setelah kita terima barang dan kita bayar, misalnya ada kembalian, kita ambil, kita pergi. Nah, ini perbuatan yang menunjukkan kita telah ridho dengan adanya jual beli tersebut, baik dari pembeli kita dan penjual. Ya, karena kalau tidak ridho pasti akan ada pembicaraan. Misalnya apa? Tertera di kasir itu nilai yang harus dibayar 50.000, kita bayarnya cuma 40.000. Nah, kita ridho saja. Ya.
Mau pergi, ternyata dia panggil Mas, uangnya kurang. Nah, berarti ada ketidakridhoan dari siapa? Penjual. Maka kita harus bayar. Ya, setelah kita tambah 10.000, ternyata orangnya diam saja. Ya, atau orangnya memasukkan uang lalu melayani customer berikutnya. Nah, ini menunjukkan dia sudah ridho dengan pembayaran kita. Maka dari itu jual belinya apa? Sah, meskipun tidak ada ucapan apapun juga. Ya, yang ketiga dengan tulisan. Yang ketiga dengan tulisan. Dan ini mungkin bisa terjadi pada jual beli online, ya, atau hadiah. Ya, seseorang menghadiahkan sesuatu, saya letakkan bingkisan di depan rumah, ya, silahkan diambil misalnya. Nah, ini melalui tulisan, pesan singkat kita tujukan kepada seseorang, lalu orang yang membaca tulisan itu berhak menerima hadiah tersebut. Atau kita menitipkan barang kepada orang lain, kita tulis barang ini untuk fulan, kita letakkan di tempat tertentu misalnya, maka ini menunjukkan keridhaan kita untuk memberi barang tersebut. Ya, jadi yang ketiga dengan apa? Tulisan. Yang keempat dengan isyarat. Seseorang dikatakan ridho dengan suatu akad ada kalanya dengan isyarat. Isyarat yang paling mudah untuk kita pahami tanda ridho adalah dengan menganggukkan kepala. Ya, ini sering. Berapa harganya? Sekian. Misalnya, sudah, ini saya bayar. Sekian ya. Kita tawar misalnya. Berapa harga barang ini? 50.000, 30.000 aja ya. Orangnya tidak mengatakan iya ataupun tidak, tapi dia menganggukkan kepala. Ya, kita bayar 30.000, lalu orangnya menganggukkan kepala. Nah, ini tanda apa? Ridho. Jadi ada kalanya keridhaan itu dengan apa? Isyarat. 6. Namun di sini ada pengecualian kecuali akad nikah. Kalau akad nikah tidak boleh dengan isyarat, harus dengan ucapan. Ya, akadnya ya. Kalau apa istilahnya? Kalau rencana menikahkan, seperti seorang ayah mau menikahkan putrinya atau menerima lamaran dari seorang laki-laki, maka kalau gadis boleh tidak berkata apa-apa, cukup dengan diam. Nah, ini kita bukan berbicara masalah melamar, tapi berbicara masalah akad pernikahan itu loh. Ya, ketika seorang ayah mengatakan saya nikahkan ya putri saya fulana kepada seorang fulan dengan mahar sekian dan sekian, lalu si fulan mengatakan saya terima nikahnya. Nah, ini harus dengan ucapan, tidak boleh hanya dengan mengangguk saja, kecuali orang tersebut tidak bisa bicara, ini lain perkara. Tapi kalau orang itu bisa bicara, wajib menerima akad nikah tersebut dengan ucapan. Nah, ini diantara pengecualian. Adapun yang kelima, tanda seseorang ridho itu dengan diam. Ya, dengan diam. Contohnya apa? Contohnya gadis yang dimintai izin untuk dinikahkan. Perhatikan ya, bukan akad nikah. Kalau akad nikah wajib dengan ucapan. Wajib dengan ucapan. Adapun permintaan izin untuk dinikahkan, maka kalau gadis itu cukup diam saja sudah boleh untuk dinikahkan. Ya, cukup diam saja ini sudah boleh untuk dinikahkan. Artinya seorang ayah misalnya ketika menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda si fulan, lalu anak putrinya diam saja, maka bolehkah ayah tersebut langsung menikahkan dengan si fulan? Jawabnya boleh, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya izin seorang anak gadis itu dengan apa? Dengan diamnya. Dengan diamnya. Adapun bagi janda, maka harus
di apa? Harus diminta kepastiannya. Ya, jadi kalau seorang janda mau dinikahkan, maka harus diminta kepastiannya, tidak boleh diam. Perhatikan ya, di sini bukan menikahkan. Sekali lagi bukan mengangkatkan nikah, karena ada sebagian orang yang salah paham, ya, yang mengatakan kalau janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini salah. Ya, meskipun janda dia harus dinikahkan oleh walinya. Namun, apakah boleh seorang wali langsung menikahkan janda tersebut? Ya, seorang ayah misalnya punya putri janda, langsung dinikahkan tanpa ada pembicaraan atau tanpa ada persetujuan. Duk, kamu mau saya nikahkan dengan si fulan, anaknya janda. Anaknya nggak jawab, putrinya nggak jawab, maka nggak boleh bagi ayah tersebut untuk menikahkan putrinya tersebut. Beda kalau putrinya itu gadis. Kalau gadis diam, maka ini isyarat setuju. Tapi kalau janda harus dimintai ketegasannya, iya atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi akad yaitu atau akad tabarruat ataupun muawadhah ini ada beberapa yaitu kriteria yang menunjukkan tanda keridhaan: ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat, dan diam. Jadi terakhir kali kita membahas sampai pada poin ini. Nah, selanjutnya mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif menukil dari kitab syarah atau setelah menukil dari kitab syarah Qawaid As-Sa'diyah. Silakan dibuka halaman 282 bagi yang membawa kitabnya. Alinea pertengahan. Beliau mengatakan di sini kesimpulannya bahwa semua yang bisa menunjukkan pada keridhaan maka itu berarti tanda ridha, kecuali dalam akad yang butuh lafaz tertentu seperti akad nikah. Tadi sudah kita singgung, ya. Kalau akad nikah harus dengan ucapan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dasar dari semua transaksi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan dan perbuatan yang bisa menunjukkan maksud dari akad tersebut. Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa, maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Ya, jual beli atau sewa menyewa mungkin masing-masing pihak punya cara tertentu untuk memastikan akadnya sah. Ya, penjual misalnya, sebagian penjual mensyaratkan harus ada tanda tangan misalnya. Sebagian penjual mensyaratkan harus ada hitam di atas putih misalnya. Seorang penjual mengharuskan adanya ucapan misalnya, ya, maka itu bisa diberlakukan. Yang mana yang penting isyarat yang disampaikan tadi, ucapan, tulisan, hitam di atas putih, atau salaman mungkin, ya, salaman dulu misalnya mau jual beli, maka ini tidak mengapa. Yang penting semua ini bertujuan menunjukkan saling apa? Ridha. Ya, mau diam, mau mengangguk dengan isyarat, mau menulis, mau mengucapkan, ini semua selama menunjukkan keridhaan boleh dilakukan. Jadi tidak harus 5 itu diberlakukan, ya. Boleh salah satu saja. Ya, boleh salah satu saja. Nah, maka semua yang dianggap sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa, maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan sikon. Kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah, maka berubah pula lah cara transaksi. Ya, sekarang kita ada jual beli apa misalnya minuman dengan cara memasukkan uang. Nah, ini kita mau akad sama siapa?
Ya, kita mau salaman sama siapa? Kita mau berucap sama siapa? Ya, yang ada ya kita masukkan uang, keluar barang sebagaimana yang kita inginkan. Apakah sah jual belinya? Sah. Ya, karena semua sudah apa? Jelas keterangannya. Jadi kalau dulu nggak ada jual beli dengan cara seperti ini, maka sekarang bisa terjadi. Ya, nah ini. Jadi perubahan kondisi bisa menuntut perubahan cara transaksi. Intinya saling ridho. Taib. Kemudian kaidah yang kami sebutkan ini, yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang menunjukkan pada tujuan dari akad tersebut. Itulah yang ditunjukkan oleh syariat Islam, dan itu pula lah yang diterima oleh akal sehat manusia. Di antaranya dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, An-Nisa ayat 29, juga firmannya An-Nisa ayat 4. Ya, dalilnya ini bisa kita lihat di halaman 278, 279. Jadi silakan lihat lagi. Ya, An-Nisa ayat 29 intinya menyinggung tentang akad muawadhah yang disebutkan di dalam ayat ini, jual beli, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali kalian melakukan tijarah, jual beli, saling ridho di antara kalian. Nah ini. Adapun ayat keempat dari surat An-Nisa, yaitu tentang istri yang ingin memberikan sebagian mahar untuk suaminya, pemberian. Akad apa ini? Akad tabarru', akad tabarru'at. Ya, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Kalau istrimu itu memberikan sesuatu dari mahar yang ada dengan sukarela, maka silakan engkau makan yang sedap lagi baik akibatnya. Ya. Jadi kalau istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai suatu pemberian, maka suami boleh menerimanya. Taib. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan pengecualian kaidah. Berkata al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaidah di atas. Apa itu? Kaidah kita mengatakan wajib saling ridho dalam semua akad. Tapi ini ada pengecualiannya. Maknanya saling ridho itu tidak berlaku dalam beberapa permasalahan hukum. Yang pertama, contohnya, semua transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama suka, saling ridho. Ya, jadi perhatikan, semua akad itu hukum asalnya harus saling ridho. Tapi ada akad-akad tertentu yang meskipun seseorang saling ridho di dalamnya tidak boleh dilakukan. Bahkan akadnya akad yang tidak sah. Ya, contohnya di sini riba. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, seseorang yang berhutang 5 juta rupiah, hutang termasuk akad apa? Tabarru' atau muawadhah? Muawadhah, karena masing-masing pihak memberi dan menerima. Orang yang menghutangi memberikan uang, tapi nanti ada saatnya dia menerima uang itu kembali. Pihak yang berhutang menerima hutang, menerima uang, tapi ada saatnya dia mengembalikan uang itu. Jadi ini termasuk akad muawadhah. Nah, seorang yang berhutang 5 juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikannya harus 5.500.000 rupiah. Ada apanya? Ada bunganya. Bunganya berapa? 500.000 rupiah. Dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ya, saya utangi 5 juta, tapi nanti baliknya 5.500.000 ya. Iya, sampean ridho kan? Ridho. Ya, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian hutang.
Tidak boleh ada. 1 rupiah saja itu riba. Nah, begitu pula dengan bunga yang diambil dari seorang penabung dari bank konvensional. Nah, kita nasabah nabung uang, lalu kita tiba-tiba menerima ada bunga sekian, maka kita tidak boleh menerimanya. Ya, meskipun bank rela, meskipun bank ridho, meskipun mereka mengatakan ini bagi hasil katanya, tapi ini hakikatnya apa? Tambahan dari adanya hutang piutang. Ya, karena ketika kita meletakkan uang di bank, itu akad yang hakiki, akad yang sesungguhnya itu akad apa? Hutang piutang. Meskipun bank mengatakan ini titipan atau ini bagi hasil, tidak, itu hutang piutang. Kenapa? Karena ketika uang itu kita letakkan di bank, uang itu tidak ada potensi berkurang untuk diputar, untuk diusahakan. Dia akan senantiasa utuh dan bahkan kita akan mendapatkan tambahan darinya. Jadi itu akad hutang piutang, sehingga kalau ada tambahan pengembalian dari bank, meskipun bank ridho, itu hukumnya apa? Riba. Tidak boleh untuk diambil. Meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Itu mungkin kurang D-nya ya. 6. Dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba. Ya. Contoh lagi apa? Jual beli barang yang diharamkan. Jual beli khamr, ya, jual beli narkoba. Nah ini, jual beli kotoran. Dulu pernah kita bahas ya, kotoran itu najis, kotoran manusia, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan. Karena syarat barang yang sah untuk diperjualbelikan adalah barang itu harus suci dan memiliki manfaat yang diperbolehkan secara syar'i. Ya, jual beli najis, jual beli kotoran manusia najis. Maka meskipun kita ridho mengeluarkan uang untuk membeli kotoran manusia, dan orang yang punya kotoran manusia tadi itu ridho untuk memberikan kotorannya kepada kita, ya, tetap tidak boleh, tetap tidak sah. Karena jual belinya tidak sah. Barang yang diperjualbelikan barang yang najis, ya, dan lain-lain. Pokoknya jual beli yang haram menurut syariat, meskipun ada unsur saling ridho, itu tidak diperbolehkan. Baik. Yang kedua, contoh pengecualian pula. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Nah ini. Jadi pemerintah mengambil paksa aset milik seseorang. Pada asalnya aset milik seseorang tidak boleh untuk diambil kecuali saling ridho. Tapi karena ada hal yang mengharuskan demikian itu, boleh untuk diambil. Misal seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkannya, maka separuh hartanya disita oleh negara. Boleh bagi pemerintah negara untuk menyita separuh hartanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menunaikan zakat ini dengan mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Namun barang siapa yang menahannya, maka kami akan mengambilnya dengan separuh hartanya sebagai sebuah kewajiban dan beberapa kewajiban Allah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka boleh bagi pemerintah untuk menyita separuh hartanya. Padahal secara asal menyita harta orang lain itu tidak diperbolehkan. Mengambil hak milik orang lain tidak diperbolehkan. Tapi karena suatu keadaan ini diperbolehkan. Jadi meskipun pemiliknya enggak ridho separuh hartanya diambil oleh pemerintah,
tapi karena dia tidak mau membayar zakat, boleh untuk mengambilnya secara paksa. Taib, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka, kalau mengakibatkan kerugian yang sifatnya umum bagi yang lain. Kalau tadi terkait dengan kewajiban seseorang bayar zakat, tidak mau boleh disita oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang. Adapun yang ketiga, ada orang yang dia bertransaksi dengan orang lain, saling ridho, tapi pemerintah menganggap transaksinya tidak sah, boleh untuk membatalkan transaksinya. Ya, kenapa? Karena kemaslahatan yang lebih umum. Contoh, seseorang yang sedang punya hutang banyak pada beberapa orang dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak mensahkan semua transaksi keuangan dia demi kemaslahatan orang-orang yang menghutanginya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam bab muflis, yaitu orang yang bangkrut. Ada pengusaha, dia bangkrut, tidak punya uang, hutangnya banyak. Ya, suatu ketika dia ingin berhutang lagi sama pihak lain yang mungkin belum tahu kalau pengusaha ini sedang bangkrut dan tidak bisa bayar hutang banyak. Nah, pihak lain ternyata menghutangi, ya, menghutangi sejumlah uang tertentu. Nah, pemerintah ketika tahu ada hutang piutang baru antara fulan pengusaha yang bangkrut dengan pihak lain, maka langsung dibatalkan. Si fulan wajib mengembalikan uangnya, tidak boleh dilanjutkan transaksi hutang piutangnya. Boleh? Boleh. Meskipun antara pengusaha yang bangkrut tadi dan pihak yang menghutangi ini saling ridho. Ya tidak apa-apa, ya saya menghutangi, ridho. Jangan, dia punya utang banyak, jangan ada hutang piutang dulu sebelum dia selesaikan hutang-hutang kepada pengusaha yang lain, kepada pihak yang lain. Kalau hutang ini diteruskan, hutang piutang diteruskan, maka nanti dia akan terus hutang, sedangkan pihak-pihak yang menghutangi yang lain itu masih ngantri menerima pembayaran hutangnya. Sedangkan dia setiap hutang habis, yang rugi siapa? Selain Anda yang menghutangi, pihak yang menghutangi yang sebelumnya juga rugi karena nggak dibayar-bayar. Ya, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembekuan aset. Nah, ini pihak pemerintah berhak untuk apa? Menyita aset lalu dijual untuk dibayarkan kepada orang-orang yang menghutanginya. Nah, ini boleh. Meskipun pengusaha yang bangkrut tadi tidak ridho. Ya, jadi boleh mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Contoh lain misal yang terlintas di pikiran saya, yaitu ada tanah strategis yang mana tanah ini milik seseorang pribadi, namun tanah ini suatu ketika akan dipakai untuk proyek, misalnya pelebaran jalan, ya, dan ini untuk kemaslahatan umum. Nah, ternyata tanah ini dijual oleh pemiliknya, kepada orang lain. Maka pihak pemerintah boleh untuk membatalkan transaksi tersebut dan memaksa penjual, pemilik tanah untuk menjual ke pemerintah. Jadi pahami ya? Jadi ketika ada kemaslahatan umum, ya, pemerintah ingin membeli tanah yang digunakan untuk pelebaran jalan misalnya, lalu ternyata pemilik tanah itu menjual ke orang lain, maka pemerintah boleh memaksa pemilik tanah membatalkan jual beli itu dan menjual tanah itu ke pemerintah, meskipun si pemilik tanah enggak ridho. Enggak, saya ridhonya
tanah ini saya jual ke fulan. Enggak Pak, ini ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan umum, maka jual beli Anda dengan fulan tidak bisa kita sahkan. Anda harus menjual tanah itu ke kita karena ini akan kita manfaatkan untuk kepentingan umum. Nah seperti itu ya. Jadi boleh untuk memaksa pemilik tanah menjual tanahnya ke pemerintah. Wallahu a'lam. Yang keempat, contoh lain, orang yang mempunyai hak atas orang lain namun tidak ditunaikan, maka boleh baginya untuk mengambilnya meskipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasarkan hadis Hindun binti Utbah. Secara asal ya, tidak boleh bagi istri untuk mengambil harta suami kecuali atas keridhoannya. Tapi kalau ada suami yang kikir, yang pelit, tidak menunaikan kewajibannya menafkahi istri padahal dia mampu, maka boleh bagi istri untuk mengambil harta suaminya dengan cara yang ma'ruf meskipun suaminya tidak ridho. Ya, adapun dalilnya insyaallah akan kita bacakan setelah azan. Sudah azan ya? Taib. Kita lanjutkan kembali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi contoh yang keempat, adanya saling ridha itu dikecualikan dari perkara ini.
orang yang mempunyai hak atas orang lain namun tidak ditunaikan. Seorang istri punya hak nafkah atas suaminya, tapi suaminya tidak menafkahi istrinya padahal mampu. Maka boleh bagi istri untuk mengambil harta suaminya dengan cara yang ma'ruf meskipun suaminya tidak ridha. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang kikir, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan bagi anakku kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi Rasulullah memperbolehkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa keridhoannya, namun dengan syarat yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa itu? Yang cukup untuk mencukupi dirinya dan anaknya, tidak boleh berlebihan, ya, sesuai dengan uruf yang ada. Nah ini, padahal seandainya suaminya tahu nggak ridho, maka ini bukan urusan. Kenapa? Karena ini kewajibannya kepada istrinya dan tidak ditunaikan, maka istri berhak mengambil haknya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah ini contoh yang keempat. Taib. Dan yang terakhir, yang kelima, contoh adanya tidak saling ridho itu dikecualikan dalam permasalahan ini. Hampir mirip dengan ini adalah seseorang yang menolak menunaikan kewajibannya, maka orang tersebut boleh dipaksa melakukan kewajiban tersebut. Ya, kalau yang nomor 4 tadi, pihak yang berhak yang mengambil haknya tanpa sepengetahuan orang yang memiliki kewajiban. Jadi sembunyi-sembunyi ngambil hartanya. Adapun yang kelima, orang yang punya kewajiban ini yang dipaksa untuk menunaikan kewajibannya. Namun contoh yang dibawakan al-mu'allif di sini cukup unik ya. Apa itu? Orang yang wajib menceraikan istrinya. Contohnya kapan, Pak? Seorang suami wajib menceraikan istrinya. Nah ini contoh yang mungkin sulit untuk kita bawakan ya. Bisa kalau istri tersebut wanita yang durhaka dan kedurhakaannya membahayakan agama suami dan anak-anaknya, ya, maka sebagai suami setelah melakukan pendekatan syar'i kok tetap saja istrinya ini tidak bisa berubah, bahkan semakin membahayakan diri dan keluarganya, maka suami itu wajib menceraikan istrinya. Tetapi suami ini tidak melakukannya, maka boleh dia dipaksa harus menceraikannya. Kalau tidak mau juga, maka pernikahannya boleh dipisahkan oleh pihak pengadilan. Ya, tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin pihak pengadilan mengintervensi adanya perceraian. Justru yang ada pihak pengadilan rata-rata ya berusaha supaya tidak cerai. Nah ini. Tapi kalau memang ada pemerintahan yang memang kembali kepada syariat, melihat ada seorang suami yang dia memiliki istri durhaka, yang sudah dinasihati, sudah dilakukan berbagai macam cara, tetap durhaka dan membahayakan yaitu agama suami dan anak-anaknya, sedangkan suaminya tidak bisa tegas untuk menceraikannya, maka boleh bagi pihak pengadilan untuk mengintervensi pernikahan tersebut dan membatalkan
pernikahan tersebut. Jadi suami dipaksa untuk menceraikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, Syekh As-Sa'di berkata, dikecualikan dari kaidah ini adalah orang yang dipaksa melakukan akad atau pembatalan dengan cara yang benar. Kaidahnya adalah barang siapa yang menolak melakukan sebuah kewajibannya lalu dipaksa, maka pemaksaan itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Mungkin contoh yang lebih masuk akal, ya, orang yang punya hutang, ya, orang yang punya hutang dan dia sudah memiliki harta untuk membayar hutangnya, tapi nggak dibayar-bayarkan, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang itu untuk membayar hutangnya. Ya, meskipun ini mungkin ada kaitannya dengan yang kedua atau yang ketiga tadi, mengambil paksa menyita harta atau tidak mensahkan transaksi, meskipun belum sampai pada taraf itu. Jadi baru diketahui ada seseorang yang punya hutang dan dia sudah memiliki harta, sudah jatuh tempo, tapi nggak dibayar-bayarkan. Maka sebelum uang ini dipakai untuk yang lain, pemerintah, pihak yang berwenang mewajibkan orang itu untuk membayar hutangnya. Maka ini boleh. Ya. Jadi seseorang yang menolak menunaikan kewajibannya dipaksa untuk menunaikan kewajiban itu diperbolehkan. Itu pemaksaan yang dibenarkan, kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 pengecualian kaidah. Jadi kita ulangi sekali lagi, secara asal segala macam bentuk akad, baik akad jasa jual beli, sewa menyewa, ataupun akad sosial, wakaf, hibah, maka harus ada unsur saling ridho. Ya, harus ada unsur saling ridho. Tetapi saling ridho ini tidak berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya boleh dilakukan pemaksaan, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itu telah kita jelaskan, alhamdulillah, pada 5 poin yang telah dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Nah, dengan demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan kita kaidah yang ke-14 dari kaidah-kaidah yang lain selain dari kaidah kubra dan kaidah yang lafadznya diambil dari nas dalil. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah kita akan masuk pada pembahasan kaidah yang ke-15. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Tidak ada yang tanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang tanyakan, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.